Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Pada siang hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari lantai 2 gedung RSUD Genteng. Aplaus untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, pada siang hari ini kita akan berdiskusi kurang lebih 1 jam dengan para petinggi RSUD Genteng. Tema yang kita angkat pada siang hari ini adalah lebih dekat dengan RSUD Genteng, rumah sakit multifasilitas dambaan semua orang. Nah, kita sapa saja siapa narasumber kita pada siang hari ini. Sekali lagi aplaus untuk kita semuanya. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Siti Asiah Anggraini, Magister Manajemen Rumah Sakit MMRS, yakni Bu Direktur RSUD Genteng. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun tengah hari masih sumringah ini, Bu ya. Harus sumringah. Ini, Bu, kelihatannya banyak pasukannya yang dibawa ini, Bu ya. Ada di belakang, ada di ya, ini mumpung belum dimulai, disapa dulu, Bu. Ya, syukur bagi ada yel-yelnya rumah sakit ini, Bu. Ya, ya. Pemirsa JTV di rumah juga, pemirsa JTV yang kebetulan ada di lantai 2 Poliklinik RSUD Genteng. Silakan, Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Pemirsa JTV dimanapun berada. Ternyata pemirsa JTV itu tidak hanya di Banyuwangi, tidak hanya di Banyuwangi. Di luar negeri juga banyak ternyata ya. Nah, ini saya juga bawa pasukan ini, Pak. Oh, bawa pasukan. Pasukannya banyak ini. Sebenarnya lebih banyak dari ini ya. Tapi tempatnya nggak cukup ya. Kita punya yel-yel. Ya. Disapa dulu, Bu, sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan disapa dulu ya. Sayap kanan, sayap kanan. Oke. Yuk, RSUD Genteng. Wah, luar biasa. Supaya nggak meri yang kiri disapa juga ini, Bu. Oke, siap ya. RSUD Genteng. Wah. Iya. Yang di rumah perlu disapa juga ini, Bu, yang di luar negeri yang dulu, ya. Untuk semuanya pemirsa JTV yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dimanapun berada, baik di rumah, di kantor, dimanapun, di luar negeri juga ya. Selamat bergabung dengan RSUD Genteng, RSUD Genteng yang luar biasa ini. Ayo, RSUD Genteng sudah mulai berbenah ya. Kalau seandainya mudik, ya yang di luar negeri kan ini mudik sudah boleh nih, ya. Ayo. Kalau misalnya ada sakit ya, ayo berobat ke RSUD Genteng. Oke, sekali lagi aplaus untuk Bu Direktur. Narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Dr. Sugiyo, Kasih Pelayanan Medik RSUD Genteng. Sehat, Pak Giyo ya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini bapaknya dulu ngasih nama minimalis banget ya. Paket hemat lah kira-kira kalau sekarang ya. Tapi barokai kan sekarang jadi dokter ya, jadi orang penting di RSUD Genteng. Pak Dokter silakan disapa dulu lah pemirsanya di rumah, dan teman-teman juga boleh disapa sekali lagi supaya tambah semangat. Nanti ngantuk kalau nggak disapa ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada hari ini Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara Gesah Bareng JTV Banyuwangi. Jadi kita berinteraktif di acara ini, mudah-mudahan kami semuanya yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih semuanya. Pemirsa JTV mohon dilihat bisa di channel JTV baik luar negeri maupun di dalam negeri. Mungkin yang sedang bekerja atau mungkin sekarang sedang jam sekarang puasa ya Pak Samsul ya. Sekarang. Mungkin lagi layak-layak bisa melihat di acara JTV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Dr. Giyo. Narasumber kita yang berikutnya adalah Dr. Adit, dokter spesialis bedah ya. Tadi sempat
terlambat karena masih membedah apa tadi dokter ya? Yang beroperasi tadi Pak. Iya, iya kan harus didahulukan ya. Nggih, prosesnya. pelayanan utama. Iya, pelayanan yang utamakan. Silakan dok, disapa dulu pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Adit Nugraha, spesialis bedah di RSUD Genteng. Terima kasih, saya mewakili dari Departemen Bedah RSUD Genteng mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan diskusi kita hari ini memberikan berkah dan manfaat dan menambah pahala kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Aplaus untuk Dr. Adit. Pemirsa JTV, kita juga sedang menunggu salah satu dokter spesialis jantung kita yang di RSUD Genteng ini, karena beliau lagi melaksanakan praktek. Nanti kita hadirkan pada sesi berikutnya. Beliau adalah Dr. Hidayanto Perdana ya, dan Perdana. Mudah-mudahan tugasnya segera selesai dan bisa bergabung dengan kita. Sekali lagi untuk forum yang berbahagia, pemirsa JTV yang ada di rumah, kita aplaus sekali lagi lah ya. Kita melangkah ke pertanyaan pertama kepada Ibu Direktur RSUD dulu ya. Bu, ini tentu publik ingin tahu lah, ingin tahu karena di Banyuwangi ini kan juga rumah sakit banyak gitu ya, banyak juga ada rumah sakit umum yang lain. Nah, kita ingin tahu selayang pandang dulu lah tentang RSUD Genteng yang Ibu pimpin ini. Silahkan Bu ya. Oke, terima kasih Pak Samsul. Jadi RSUD Genteng ini tentunya punya visi dan misi, di mana visi misi ini adalah visi misinya Bupati. Ya. Visinya yaitu terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah. Kemudian untuk mencapai visi itu tentunya ada misinya. Oh iya. Misinya apa? Dari misi Bupati yang banyak, kita mengambil misi yang nomor 2, yaitu membangun SDM unggul, sehat jasmani, rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan. Nah, ini. Jadi kita di sini mengambil misi yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Akses dan kualitas layanan kesehatan. Oke. Ya. Nah, terkait dengan akses ya, kita berusaha untuk memudahkan masyarakat yang berobat ke RSUD Genteng. Memudahkan ini. Memudahkan. Tagline memudahkan ini ya, ya. Berobat ke RSUD Genteng. Berobat di RSUD ya. Genteng. Jadi terkait dengan akses itu kita mulai dari antrian online, Pak Samsul ya. Antrian online minggu kemarin kita kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Pusat ya. Jakarta Bu ya? Jakarta, Bapak Direktur IT ya. Dan kita di situ kita dilihat bagaimana antrian online BPJS. Jadi pasien-pasien BPJS sekarang lebih mudah dalam antrian online. Hanya dengan menggunakan mobile JKN. Mobile JKN. Mobile JKN bisa di-download di Play Store ya. Kemudian dari situ masyarakat bisa langsung melakukan antrian online. Jadi tidak perlu datang ke sini jam 6 pagi. Oh, ya. betul. Biasanya orang antri jam 6 Bu, nah, dilayani masih jam 11 masih gitu. onsite sekarang. Jadi orang banyak langsung datang gitu ya. Iya, masih belum banyak yang memakai fasilitas ini. Ya, sebenarnya enak fasilitas ini. Kemudian akses selanjutnya apa? Kita melihat mungkin tadi Pak Samsul datang itu kan ada parking gate ya. Parking gate betul. Masuk ada parking gate-nya. Ini kita memudahkan masyarakat yang pasien-pasien yang ingin yang membawa kendaraan ya, roda 4 terutama. Kalau roda 2 ada sendiri di sebelah sana, yang di depan ini roda 4. Nah, saat ini para karyawan kita berikan privilege parkir khusus ada di belakang. Sehingga di depan pasien di depan tuh hanya khusus pasien. Pasien ya, di depan. Di belakang itu khusus untuk karyawan. Karyawannya. Sehingga parkir ini bisa terdistribusi dengan baik. Sehingga tidak ada jubelan parkir di depan karena sudah terdistribusi. Yang belakang adalah karyawan kita berikan privilege khusus ya di sana. Kemudian pasien-pasien itu ada di depan. Sehingga tidak berjubel parkir. Jadi ini sudah tertata dengan rapi, sudah Bro. Tertata dengan baik. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah ruang tunggu, Pak Samsul. Kalau kita melihat ya, ini kita di belakang ini ya.
Ini akan ada apa taman yang keren ya di belakang kita ini. Ini adalah salah satu fasilitas ruang tunggu kita. Jadi baik itu di lantai bawah maupun di lantai atas itu kita percantik dengan taman-taman ya, supaya pasien yang menunggu ini tidak jenuh. Betul. Ada yang dilihat ya. Jadi taman-taman itu juga eye-catching ya. Eye-catching, Jadi betul. benar-benar menyejukkan di mata. Kemudian pada saat menunggu itu ada sayup-sayup terdengar suara musik. Ya. Jadi musik ini Itu seperti musiknya HP atau musiknya siapa itu, Bu? musik kita, Oh, musik musik dari sini ya. ya. Saya kira musiknya Bu Dokter. Nah, ada speaker di semua, ada speakernya ya. Kemudian musik ini tematik ya. Jadi seperti saat ini Ramadan gitu ya, kita musiknya musik religi. Religi. Oh. Jadi paling nggak itu sambil menunggu ada sayup-sayup terdengar musik gitu ya. Bisa ngantuk Bu ya ini ya. Nggak bosen. Nggak menunggu. bosen ya. Kemudian yang berikutnya fasilitas seperti kayak kantin gitu Pak Samsul ya. Kita sudah ada kantin yang kantinnya ya lumayan lah, bagus lah ya, keren lah ya. Jadi kalau misalnya keluarga pasien pengen nongkrong di situ boleh lah. Boleh ya. Ya, sambil foto-foto cukup bagus juga kantinnya. Kemudian ada fasilitas minimarket juga. Minimarket juga Ya, ada? ada. Wah, ini hebat ini. Ya, misalnya keluarga pasien pingin ini besok kepingin bawa apa itu namanya makanan bisa beli Makanan di sana. ringan gitu ya? Ya, bisa beli di sana ya. Kemudian ada juga ruang baca. Kita siapkan di lantai bawah itu ada ruang baca. Dan itu fasilitas itu diberikan untuk semua masyarakat yang berkunjung ke RSUD Genteng. Kemudian ada lagi juga taman tidak hanya di Poli tapi di seluruh area rumah sakit juga tersedia taman-taman yang keren. Ya. Jadi pasien ini bisa ya berfoto-foto di sana, keluarga pasien ya bisa berfoto-foto. Berarti di rumah sakit seraya berwisata begitu kira-kira? Seraya berwisata dan juga tujuan kita kalau mereka melihat suasana yang nyaman, yang indah, ya taman-taman yang keren kayak gitu kan itu sudah bagian dari obat lah ya. Bagian dari obat ya. Ya, selama ini kan kesannya kan rumah sakit umum jorok, kumuh gitu Pak ya. Kesan seperti itu harus kita kita eliminasi lah ya. Ini luar biasa pemirsa. Sudah Jadi disulap berarti ini ya? Iya, sudah disulap. Jadi kesan jorok, kumuh, terus kemudian petugas judes. Ini sudah kita eliminasi semuanya. Diganti smile ya. Kayaknya Bu Dokternya kan smile terus gitu kan ya. Lanjut Bu Dokter. Ya. Terus kemudian kita juga memberikan fasilitas kepada keluarga pasien yang mungkin ingin menunggu ya keluarganya. Itu kita beri fasilitas dengan rumah singgah. Ada rumah singgahnya. Ada rumah singgah, ada di belakang. Jadi misalnya ada keluarga pasien ingin menunggu bermalam gitu ya kita siapkan rumah singgah. Ya. Jadi bermalam di sini boleh berarti? Boleh di rumah singgah tapi ya. Tapi di belakang ya. Jadi seperti contoh ya pasien-pasien yang ICU ya itu pasien gawat ya kan sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan itu kan lebih mudah petugas untuk mencari keluarganya. Ini luar biasa sekali ya. Sekali lagi aplaus lah untuk ini pemirsa JTV, perubahannya sudah sangat radikal ya. Radikal, ada parkirnya juga sudah nyaman, tidak campur ya Bu ya tadi ya. Ternyata kalau orang masuk dulu itu kan kering kerontang gitu loh. Kalau di RSUD hari ini sudah sangat sejuk ya. Awak kita itu terasa kerasan aja begitu. Bisa dilanjut Bu, apa yang menarik lagi nih? Ya. Terus kemudian kita punya catering cantik. Apa itu catering cantik Bu? Catering cantik ya. Catering cantik itu dikelola oleh instalasi gizi kita. Ya. Nah ini pasien ya ataupun mungkin keluarga pasien yang ingin diet ya. Jadi pasien-pasien kencing manis mungkin ya hipertensi dan sebagainya itu kepingin diet ya. Itu kita bisa fasilitasi dengan catering yang ada di rumah sakit. Kita bisa kirim ke rumah ya. Tapi tidak ada ongkir ini Bu ya? Ada tentunya. Oh ada ongkir. Iya. Kalau ngambil sendiri di sini ya tentunya tanpa ongkir. Oh tanpa ongkir ya. Tapi ini harus janjian dulu ya, karena kan nanti ini ya petugas gizinya ya. Itu kan nanti akan konsultasi dengan petugas gizi, kemudian akan ditentukan nanti menunya seperti ini. Nah baru nanti akan disiapkan makanan.
Ini memang dimanja ya, jadi pasiennya juga dimanja, keluarga pasien juga tidak perlu repot-repot dan ribet-ribet lah kira-kira ya. Sekali lagi aplaus untuk Bu Direktur kita. Nanti kita sambung lagi ke Bu Direktur. Kita ke Pak Gio dulu ini, Pak Dokter Gio. Pak Dokter, sebagai kepala bidang ya pelayanan, apa yang sekarang menjadi terobosan dari Pak Gio ini kira-kira? Terima kasih Pak Samsul dan pemirsa JTV. Di siang hari ini kami dari Rumah Sakit Gendeng dari pelayanan ingin menyampaikan ada beberapa hal terobosan-terobosan, mungkin beberapa pelayanan, mulai dari apa yang dikatakan Bu Direktur tadi, mulai dari SDM, aksesibilitas dan kualitasnya perlu kita tingkatkan dan kita selalu merubah di sini. Jadi kami ada beberapa layanan dan suatunya adalah suatu inovasi, Pak Samsul. Inovasi yang kita sudah jalankan pada waktu itu di tahun 2019, ya. Di tahun 2019 yaitu inovasi surga. Surga. Jadi surga ini berbasis dengan ibadah. Maka surga ini tagline, slogan atau gimana Pak? Surga, tagline yaitu suatu panjangan dari segala upaya untuk meraih ridho Gusti Allah. Oh, ini jadi, kebetulan Ramadan mudah-mudahan dijabahi ya. Amin. Jadi begini Pak Samsul, dibentuknya untuk itu karena di setiap rumah sakit, baik di manapun ya, untuk masalah ibadah itu kan sering terlewatkan. Sedangkan kita terutama bagi umat muslim atau yang lainnya, ibadah kan wajib ya. Jadi bagi pasien yang kondisi saat ini sakit atau apa tidak bisa dibiarkan, harus kita bimbing karena apa? Disinilah kita menuju kepadanya lah istilahnya dalam artian untuk berdoa, untuk mencari kesembuhan dalam hal apapun dalam berobat. Jadi dalam ini Rumah Sakit Gendeng telah mewadahi suatu hal inovasi ini yang sangat diangkat pada waktu itu dan mendapatkan suatu apresiasi ya. Setingkat nasional Pak. Jadi, nasional ya? Tingkat nasional. Juara berapa itu? Waktu itu juara pertama dengan Ruby Gold. Wush, luar biasa sekali lah. Jadi dengan seperti itu maka ibadah sholat ini yang tadi saya sampaikan sangat penting ya. Jadi pasien yang sudah keadaan kondisi berbaring itu perlu bimbingan cara mungkin dalam minum obat atau apa itu sudah ada Pak. Tidak hanya muslim saja, ini semua. Mulai dari Bhinneka Tunggal Ika ini ya, luar biasa. Jadi di sini itu tidak hanya satu agama ya, kita multi di sini ada beberapa agama, ini adalah bisa semua. Nah itu tenaganya siapa? Ya dari rumah sakit sendiri, yang sudah ada bimbingan dari eksternal rumah sakit dengan para tokoh-tokoh agama masing-masing. Kiainya dari rumah sakit semua berarti ya ustadz-ustadznya ya? Kalau ustadz ya maksudnya dalam artian kita secara unit aja Mas. Saya kira kiainya Dokter Gio gitu ya. Tidak, jadi mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha sudah ada di sini. Jadi di situ. Dan Pak Samsul yang perlu ketahui dari ini kita laksanakan yakni ini tidak hanya masalah kematian atau waktu sakit, tapi mulai sejak lahir. Sejak lahir ya? Sejak lahir. Jadi pada bayi baru lahir, kita di Rumah Sakit Gendeng itu ada suatu wadah yang namanya keluarga pasien atau siapa, mungkin kalau bapaknya ya, waktu melahirkan tidak bisa, kita bisa membantu, yaitu ibadah, istilahnya menghadiri dan iqomah di situ. Dan lain juga pada pasien-pasien terminal yang saya katakan tadi. Pasien apa terminal? Pasien yang dalam kondisi sudah kondisi gawat ya Pak ya, mungkin di ICU atau apa yang sudah tidak sadarkan diri, kami mewadahi itu. Artinya membisikkan di telinganya untuk mengajak untuk berdoa kepada agamanya masing-masing. Nah, jadi kami dari mulai lahir, mulai yang kondisi sakit sampai dengan kondisi yang sudah meninggal. Meninggal di sini dirawat ya Pak? Dirawat. Jadi dalam kondisi meninggal ini dalam pemulasaran jenazah atau mensucikan itu tergantung apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan. Kalau perempuan kita siapkan untuk istilahnya mudin ya Mas. Oh, mudin. Atau yang memandikan. Kalau dari itu tergantung juga agamanya. Ya, kan ada agama kan? Nah, masing-masing agama kadang kalau agama contoh muslim seperti ini, lalu mengkafani, terus untuk Kristen seperti ini, Katolik seperti ini, Buddha seperti ini. Ya kita biasakan seperti sudah disiapkan situ Pak ya? Sudah, alhamdulillah sudah siap. Jadi jangan
ini biasanya kan ada keraguan gitu Pak Gio, terutama yang meninggal itu, ini sudah disucikan atau belum? Ternyata hari ini pemirsa JTV dijawab sendiri oleh Dr. Gio bahwa fasilitas itu sudah sangat-sangat lengkap di RSUD Banyuwangi. Aplaus RSUD Gendeng ya, sorry ya. Aplaus sekali lagi untuk Pak Gio. Lanjut Pak Gio ya. Oke, jadi ada beberapa tadi seperti bimbingan tata cara tayamum, karena pada pasien yang kondisi sakit kan tidak bisa mengambil wudhu ya Pak. Betul, Itu ya, penting. betul. Syarat-syaratnya untuk sholat itu kan harus bertayam bagi yang muslim. Ya. Jadi ada bimbingan ibadah juga berjamaah Pak Samsul. Yang berjamaah itu kan musola jelas. Jadi di sini gitu tuh seluruh unit-unit apa yang dikatakan direktur, fasilitas dan semuanya terpasang speaker waktunya azan di mana, terus di ruangan. Nanti contoh kemarin yang kita laksanakan itu soal adalah di ruang bedah. Jadi di situ ada imamnya, perawatnya, di situ ada keluarga pasien dan pasien-pasien yang saat kondisi berbaring di tempat tidur. Semuanya dikawal dengan baik Dikawal ya. dengan baik karena Dibimbing apa? dengan Itu baik. merupakan satu fasilitas rumah sakit Genteng berubah. Jadi Waduh. berubah untuk melayani kepada seluruh masyarakat bisa di Kabupaten Banyuwangi. Ini sekali lagi terobosan ya, inovasi dari RSUD Genteng ya. Inovasinya tadi yang dijelaskan Bu Direktur, servisnya ternyata juga religiusnya juga dipikirkan. Ya, ya serasa orang mondok juga lah di sini kira-kira gitu ya. Terima kasih. Ya, ada yang disampaikan lagi Pak Gio? Ada dokter, maaf Pak Samsul. Jadi ada lagi Pak Samsul. Iya, saya nanti jadi dokter lah Jadi setelah dokter lah, sementara saya di Iya. rumah sakit ya. Jadi dulu kita pernah di tahun 2019 nggak salah di Batu Malang ya, kita lomba yaitu ikut dilombakan dalam IKC Indonesia Quality Convention tahun 2019. Kita juara 1 yaitu surga ini adalah Ruby Gold. Dan kita juga sebagai juara 1 juga pada waktu itu SDM kita ya, yaitu sebagai fasilitator terbaik di tingkat nasional. Pada itu adalah dari SDM kita yang setelah itu bersemangat sekali dengan teman-teman tim surga itu, yaitu Dr. Dwi Deni Yudastuti. Dulu dia dokter jaga di Rumah Sakit Genteng. Dia adalah penerima fasilitator terbaik di saat ada Wah, ajang luar IKC. biasa. Sekali lagi aplaus untuk fasilitator terbaik. Jadi semua surganya ini juga juara, fasilitatornya juga juara. The best juga ini ya, Alhamdulillah. dua-duanya. Wah, Ya. tuh hebat. Jadi begini Pak Samsul, atas keberhasilan di sini memang kita tidak sendiri. Semua itu adalah bekerja sama dari semua karyawan, baik dari manajemen sampai dengan tingkat bawah. Tukang sapu Pak, Iya. saling mendukung dalam hal memberikan suatu inovasi yaitu surga. Wah, Yang luar satu-satunya adalah kita angkat pada waktu itu. Ya. Yang jelas ini bukan kerja Superman, Bukan. tetapi super team ya. Super team. Wah. Ya inilah. Aplaus untuk Superman-nya Pak Gio ini lah kira-kira. Kita lanjut ke Dokter Adit nih ya. Dokter Adit ini kelihatannya sibuk, banyak yang dibedah-bedah ini kira-kira ya. juga Pak. Tidak hanya minyak goreng yang dibedah ini ya ternyata Dokter Adit. Ada yang terbaru Pak Dokter Adit ini? Nggih. Inovasinya terkait dengan bedah-membedah ini ada di sini. Oke. Ya, alhamdulillah saat ini kami di Departemen Bedah RSUD Genteng sudah berhasil mengembangkan dua layanan program unggulan di Departemen Bedah, yaitu satu operasi laparoskopi dan kedua metode pengobatan ambien dengan pila, Pak. Pila ya. Jadi yang pertama tadi soal laparoskopi ini merupakan inovasi yang radikal kalau saya bilang, Pak. Radikal ya. Waduh. Tapi inovasinya, Pak, bukan orangnya. Wah. Inovasinya yang radikal ya. Jadi laparoskopi ini adalah operasi pembedahan minimal invasif, di mana dibuat sayatan yang minimal di perut pasien. Biasanya kalau operasi yang konvensional itu kan sayatannya besar. Sayatannya Pak. lebar ya Pak ya. Lebar. Nah ini kita membuat sayatan sekitar setengah sampai 1 cm. Dari sayatan itu kita masukkan alat. Dengan alat itu kemudian kita bisa melakukan tindakan pembedahan maupun tindakan diagnostik, Pak. Wush, hebat. Nah, alat laparoskopi ini biasanya ada di rumah sakit besar di pusat-pusat kota. Alhamdulillah berhasil kita
hadirkan dan kita kembangkan di RSUD Genteng. Di Genteng sini aja ya. Waduh. Hebat. Bisa dilanjut, Dok? Untuk laparoskopi itu sendiri, Ya. ada banyak proses pembedahan yang bisa dilakukan secara laparoskopi. Misalnya yang paling banyak adalah pengangkatan batu empedu, Oh, infeksi usus buntu, batu empedu. kemudian misalkan perlu kita evaluasi dalamnya perut. Bahkan kemarin kita berhasil melakukan operasi pengambilan benda asing, Pak. Benda asing itu dari Rusia atau dari mana? Benda asingnya ini berupa ini IUD, Pak. IUD-nya itu migrasi. Spiral. Jadi Berpindah. dari harusnya di rahim, KB. dia keluar di perutnya, masuk ke dalam iya. perut. Jadi bukan hanya orang yang transmigrasi ya Pak ya. Jadi ada benda ini juga transmigrasi ya Ibu ya. Ini menarik Dokter Adit ini ya. Lanjut Dokter ini. Ya, jadi itu berhasil kita evakuasi, kita Berhasil diambil ya Dok ya. secara laparoskopi. Salah satunya tim dokter. Dokter Adit sendiri. Iya. Waduh, ini hebat ini ya. Dokter muda sudah mampu mengambil benda asing ya ini ya. Iya. Jadi tidak perlu buat sayatan besar, Pak. Mm-mm. Terus kemudian Hanya lubang aja. apa namanya? Yang kedua adalah inovasi pila. Pila ya. Pila ini adalah metode P ya Pak ya, tidak V ya. Ya. Kalau villa Bukan ini villa kita rumah, Pak. iya. P ya, pila ya, oke. Jadi ini pengobatan ambeien yang merupakan kombinasi dari penyuntikan obat sklerosan dan ligasi dengan karet. Pengikat. Jadi keunggulannya apa? Keunggulannya satu, tindakannya ini yang pertama paling penting adalah nyerinya minimal atau bahkan tidak nyeri. Ya. Yang kedua, tindakan ini minim perdarahan dan relatif cepat dilakukan. Ini yang dicari masyarakat umum, Dok. Lah, Jadi orang kadang takut piye rasanya operasi ya. Sekarang ada sosialisasinya lah di RSUD Genteng. Minim nyeri gitu ya. Iya. Bahkan dikasih permen lah kira-kira begitu. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini setelah yang akan lewat berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bunga mawar merah marga. Ramadan ini bulan penuh berkah. Ayo berbuat ke RSUD Genteng. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan penuh cinta, bulan dengan berjuta cahaya. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Ini saya sapa dulu lah yang punya yel-yel inilah supporternya. Saya khawatir buka duluan kalau tidak saya sapa. Masih semangat ya? Coba sekali lagi yelnya kayak apa? RSUD Genteng. Wah, hebat ya. Sayap kiri supaya tidak ngantuk, saya sapa juga ini ya. Jangan sampai kalah dengan sayap kanan. Habis ini ada hadiahnya loh ya. RSUD Genteng. Iya. Tidak salah Bu Dokter kalau jenengan sudah berinovasi. Ternyata jayanya juga masih semangat ini ya, walaupun sudah tengah hari. Pemirsa JTV, narasumber kita yang satu sudah datang. Beliau adalah Dr. Hidayanto Perdana, spesialis jantung dan pembuluh darah. Siap, Dok? Alhamdulillah. Iya, iya. Tadi sempat terlambat, ada kegiatan. Pasiennya masih tinggal sedikit tadi. Saya segerakan terus ke sini. Ya harus diutamakan ya pasiennya. Betul. JTV ini kan bukan pasien, semangat. Dok, nyambung ini ya, dari tadi dari Bu Direktur sudah, dari Pak Gio juga sudah, Dokter Adit juga sudah. Ini juga kita ingin berbagi informasi terkait dengan spesialis jantung dan pembuluh darah yang kebetulan dokter tangani. Bisa berbagi kepada halayak umum. Silakan, Dok. Ya. Ya, sesuai misinya rumah sakit, jadi kita memudahkan akses kesehatan untuk pelayanan penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu semakin ke sini semakin banyak ya, sama sesuai dengan jumlah penduduk, terutama di bagian selatan ini kan penduduknya lebih ramai, lebih padat populasinya. Lebih ramai, lebih heterogen gitu ya, Dok. Lebih Ya? heterogen. Kemudian ya Banyuwangi ini kebanggaannya kan rumah sakit dua ya, rumah sakit umumnya utara sama selatan. Nah, saya pikir jumlah pasiennya tidak kalah yang utara sama selatan, walaupun yang utara rumah sakitnya lebih besar, tapi yang selatan ini rumah sakitnya ternyata tidak kecil gitu. Jadi pasiennya banyak di selatan sini nih. Ya. Dan jadi, dokter alhamdulillah sekarang di sini mampu menangani itu semua ya, dokter ya. Ya sebenarnya kewalahan sih, banyak pasiennya. Pasiennya banyak sekali maksudnya. Sampai saya kewalahan itu gimana maksudnya, dokternya kurang gitu? Dokternya kurang sebenarnya. Oh. Iya. Mudah-mudahan didengar oleh Bupati nih ya, dokter. Mudah-mudahan nanti. Bisa dilanjut, Dok. Ini juga apakah ini opini juga apakah sudah menjadi informasi yang ilmiah? Karena orang itu bilang dulu orang ngomong orang yang sakit jantung itu pada pejabat naik ke atas. Nah, sekarang jantung ini kan siapapun petani kena jantung, semua orang-orang di desa juga kena jantung. Sebenarnya apa sebenarnya, Dok? Dokter spesialis penyakit jantung ini kayak apa sebenarnya? Kok bisa merambat kemana-mana? Ternyata tidak didominasi orang-orang atas saja gitu loh, Dok. Iya. Betul. Karena penyakitnya orang elit lah kalau dulu. Sekarang ternyata orang desa juga. Itu didukung penelitian loh pernyataannya jenengan. Jadi memang kalau orang zaman dulu, zaman perang ya, zaman penjajahan, orang meninggal karena ketembak musuh, diare, kemudian infeksi ya. Makin ke sini orang banyak meninggal karena jantung, kanker ya, jantung nomor 1, nomor 2 kanker ya. Terus kemudian penyakit degeneratif mulai banyak. Ya, dulu orang kurang makan, sulit makan, sekarang kebanyakan makan jadi meninggal. Ya, jadi makanya disuruh puasa ya. Ya, itu betul. Tapi yang 2 tahun terakhir karena COVID ya. Ya. Jadi itu betul, pernyataannya itu betul. Jadi sekarang
sayangnya tidak hanya orang-orang yang banyak makan berlebihan juga, tapi mungkin karena yang banyak makan berlebihan sudah mulai sadar ya. Tapi yang ternyata yang banyak makan juga kalangan yang menengah ke bawah juga sudah mulai banyak makan sekarang. Oh. Jadi penyakitnya jantung juga sama akhirnya. Kalau penyebab utamanya apa jantung itu, dokter? Jadi jantung itu penyakit degeneratif. Jadi semua orang itu akan dengan porsinya masing-masing itu akan mengalami gangguan jantung. Punya potensi ya artinya semua orang. Akan menumpuk potensi dengan usia. Dengan usia lebih dari 60 tahun laki-laki, lebih dari 55 tahun perempuan itu sudah waktunya kebalik ya. 60 tahun perempuan, 55 tahun laki-laki itu sudah masa-masanya sakit jantung. Sudah pantas lah sakit jantung. Nah, tapi kalau orang yang berpendidikan itu mulai umur 40 tahun itu sudah mulai check up dia. Sudah mulai check up, memeriksakan kesehatannya agar dideteksi lebih dini dan diobati lebih dini, diintervensi lebih dini, tidak jadi sakit jantung. Biasanya begitu. Gitu. Dan sini alat diagnostiknya lengkap. Kalau di rumah sakit, kalau orang mau periksa jantung, lengkap kalau di sini, Bu? Lengkap. Ada laborat untuk melihat kelengkapan atau profil lipid. Jadi profil lipid itu tiap orang beda-beda. Ada yang punya lemak jahatnya lebih tinggi, ada yang punya lemak baiknya yang lebih tinggi. Jadi lemak itu ada dua, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau lemak baiknya tinggi, itu cenderung sehat. Kalau lemak jahatnya yang tinggi, itu gampang sakit jantung. Terus kemudian kita punya alat diagnostik treadmill. Jadi yang mulai ada keluhan dada tidak enak, usia 60 tahun ke atas, silakan treadmill di sini. Ya, di treadmill untuk melihat adakah penyumbatan pembuluh darah jantungnya. Jadi kalau melihat dari keterangan dokter, anak kecil tuh tidak mungkin kena penyakit jantung, Dok? Jantung koroner ya. Kalau untuk jantung koroner ya. Jadi biasanya yang kena sakit jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah jantung itu usia 60 ke atas. Ya, tapi ya dengan perkembangan zaman, saya juga hari ini ya. Hari ini saya menemui umur 40 tahun ada yang sakit jantung koroner itu ada. 40 tahun. Jadi salah besar ya kalau orang ditagih utang terus jantungan itu salah besar juga itu ya ternyata ya. Ada prosesnya kan ternyata ya. Iya, jantungannya sebenarnya dia utangnya sudah lama sudah. Jadi enggak utangnya gitu. Kebetulan pas ditarik Mas ada ditarik dia pura-pura sakit jantung juga bisa. Oke, aplaus untuk dokter Perdana. Ini Bu, ini kita diskusi tapi menarik ya karena kasuistik di masyarakat, Bu. Apa yang ingin Ibu tambahkan, Bu, terkait dengan keterangan para dokter kita ini, Bu, hari ini, Bu? Banyak sekali Pak Samsul, memang rumah sakit Genteng ini memang ya luar biasa. Mungkin kalau diskusi 1 jam mungkin kurang. Kurang ya. Tadi saya tambahkan, tadi kan kita masih bicara akses ya. Oke, iya, Bu. Belum bicara SDM. Betul. Ya, tadi sudah ini beliau-beliau ini yang salah satu SDM unggulan kita ya. Ini sudah banyak. Jadi semua poli itu punya unggulan masing-masing. Poli punya unggulan Iya, masing-masing. semua poli, semua dokter punya unggulan masing-masing. SDM kita itu terus kita tingkatkan ya, baik itu melalui pelatihan ya, in-house training, short course ya, kemudian juga apa itu namanya, kita kirim ke luar kota ya. Ini baru saja ini pulang yang dari pelatihan BDRS ya, BDRS Bangdarah Rumah Sakit barusan pulang ya. Terus kita terus akan mengirim SDM unggul ya, Bu ya. Untuk dilakukan pelatihan. Nah, kemudian nanti untuk pelatihan ini kita tutup dengan outbound nanti Pak Samsul. Wah, ini menarik ini. Jadi supaya semangat semuanya nanti ya. Jadi nanti insya Allah akhir tahun akan kita tutup dengan outbound. Jangan sekarang outboundnya, Bu. Oh iya. Ya. Sekarang bubur aja. Terus kemudian terus alat kesehatan kita terus akan kita tingkatkan ya. Jadi banyak sekali alat kesehatan unggulan kita. Tadi mungkin Dokter Dana masih belum menyampaikan ada Eko juga ya. Mungkin nanti bisa disampaikan beliau. Jadi kita setiap ini ya poli itu kita punya unggulan masing-masing ya. Contoh jantung tadi sudah disampaikan Dokter Dana, ada treadmill, ada Eko juga mungkin nanti bisa disampaikan langsung. Kemudian dari poli ortopedi atau bedah tulang. Bedah tulang. Ya, kita punya TKR, total knee replacement, ganti tempurung lutut. Nah, sudah bisa tempurung lutut. Sudah bisa. Waduh. Iya. Ini yang ahli-ahli bola ini. Mana Pak Nopan? Ya.
Kemudian dari bedah umum tadi Dokter Adit sudah nyampaikan ada laparoskopi, kemudian ada pila, Ada ya, pila. yang sekarang lagi trending topik ini ya. Iya, pila ya trending Iya, topik. dan iya Dokter Adit ini juga jago dalam main TikTok ini. Ah. Ya. Ternyata Dokter Adit main TikTok, yang lainnya pengen ikut tadi Dokter Adit. Alhamdulillah, Dok. Jadi dua spesialisnya, spesialis bedah sama spesialis TikTok gitu. Ikuti zaman, Pak. Anak muda. Iya. Terus kemudian kita juga punya hemodialisa ya, unit hemodialisa atau cuci darah. Cuci darah. Ya, nah ini mohon doanya dari masyarakat semuanya, mudah-mudahan kita bisa menambah mesin HD ya, yang semula sekarang ada 4 ya. Insya Allah mohon doanya kita bisa menambah lagi 21 mesin. 21 lagi ya, waduh. Mohon doanya. Mohon doanya ya, sekali lagi semuanya ini bulan Ramadan ini ya. Sekarang yang ada berapa Bu? 4. 4? Ya. Kurang berarti kurang berapa? Idealnya? Kalau minimal 4. Minimal 4 sudah terpenuhi ya. Iya. Ditambah lagi berarti Iya, ya? karena memang kebutuhan masyarakat yang luar Kebutuhan biasa. masyarakat. Jadi sekarang tuh ternyata gagal ginjal itu ternyata kasusnya banyak. Kasusnya tinggi. Sehingga kebutuhan akan mesin HD ini juga banyak juga. Ya. Kemudian ini bisa dilanjut lagi ya? Boleh Bu. Ya. Ini banyak, waktunya Ibu ini. saking banyaknya Iya. mungkin nanti waktu nggak nutup. Ini. Kemudian dari Opjin ya, kita punya USG 5 dimensi Pak Sam. 5 dimensi. Iya, dengan kita ada 3 dokter Opjin kita yang luar biasa semuanya. Kemudian dari saraf ada EEG, elektroencephalografi. Ya. Kemudian dari gigi kita ada 1 spesialis konservasi gigi. Ya. Kemudian dari anak kita punya tumbuh Spesialis. kembang, ya. Terus kemudian ini beberapa waktu yang lalu kita berhasil untuk melakukan transfusi tukar, Pak Samsul. Apa itu Bu? Ya, jadi ini pada kasus hiperbilirubin, ya. Jadi bayi yang kuning. Ya. Oh. Ya, ini alhamdulillah dokter Andri, spesialis anak, berhasil melakukan transfusi tukar. Dan ini kalau pada kasus hiperbilirubin ini kan bahaya terjadi ikterus ya, jadi kerusakan otak pada bayi. Nah ini alhamdulillah berhasil dan kita bisa menyelamatkan. Bayinya akhirnya selamat ya. Selamat. Alhamdulillah. Sekali lagi lah aplaus untuk Bu Dokter inilah ya. RSUD Genteng. RSUD Genteng. RSUD Genteng ya. Kemudian laboratorium. Nah kita ini masih berproses mikrobiologi klinik ya. Ini kita juga sedang utusan juga SDM kita untuk pelatihan ya. Nanti kalau sudah datang nanti mikrobiologi ini bisa kita buka ya. Dibuka. Kemudian kita juga ada NICU ya, kemudian ada PICU ya, dan fasilitasnya yang lengkap. Dan ada satu hal yang menarik ya, mungkin tidak ada di tempat lain ya. Jadi kepala ruangan kita PICU ya, itu bisa jadi fotografer. Fotografer Jadi, apa itu? semua ibu-ibu yang melahirkan di RSUD Genteng pulang mendapat foto bayi, baby born. Oh, hebat Jadi ya. pulang mendapat foto bayi. Gratis itu Bu ya? Gratis Oh. ya, 10R. 10R ya? Wah, ini nanti Ini kalau kenang-kenangan untuk bayi. Dan kita punya studio foto, Pak Samsul. Iya, jadi jangan lupa kita punya studio foto khusus untuk bayi. jadi tidak perlu ngundang tukang foto ke Nggak sini ya? perlu kita tukang foto. Dan kita siapkan baju-baju yang lucu Yang ya. lucu-lucu. Untuk bayi-bayi itu kan lucu-lucu. Jadi perempuan ada sendiri, laki ada sendiri, dan fotonya tuh keren-keren. Nggak kalah sama studio foto yang lain. Waduh, ini menarik ini ya. Kemudian dari anestesi, Anestesi. ya, kita nanti ini coming soon ya, nanti akan kita launching polinyeri, ya, dengan polinyeri ini nanti akan melayani banyak ya, jadi nyeri yang kronis ya, baik itu nyeri kepala, leher, bau sendi dan lain sebagainya ya. Ini sedang berproses, mudah-mudahan nanti segera akan bisa kita buka. Kemudian kita juga punya poli PTRM, pelayanan terapi rumatan metadon, jadi yang narkotik gitu ya. Nah ini mungkin di daerah selatan ya, hanya ada di kita ya. Oh, Sebesuki ada kita. Oh Sebesuki tambahan kita. Oh, Sebesuki ya. Pelayanan apa itu tadi Bu?
PTRM, pelayanan Poli- terapi rumahan metadon. Waduh, Ya, ini sebesuki ya justru. narkoba, para narkoba ini. Kemudian ada satu lagi Pak Samsul, kita punya poligeriatri. Ya, poligeriatri ini untuk pasien-pasien yang usia di atas 60 tahun. Jadi Ya manula ini Bu ya. manula, usia lanjut ya. Usia lanjut. Usia lanjut ya. Jadi teman-teman ini semangat ya, semua poli itu punya unggulan masing-masing ya. Dan alhamdulillah kita terus meningkatkan pelayanan ya dengan 5S Pak Samsul. 5S itu apa itu Bu? 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Waduh, sekali lagi aplaus untuk Bu Direktur lah. Sebelum dilempar ada yang dilanjut lagi Bu? Nanti aja. Oh, dilanjut aja. Ya, jadi ada yang penasaran-penasaran. Ya, ini Bu Direkturnya pinter ini ya, jadi dibuat supaya pemirsa JTV penasaran terus gitu ya. Pak Dokter Gio, orang terkadang Pak Gio mau kan orang sakit kan orang tidak tahu jam berapa, waktunya kapan. Terkadang masyarakat ini juga butuh hotline Pak Gio. Adakah hotline di sini Pak Gio? Misalnya mendadak harus menghubungi saya seperti apa? Baik Pak Samsul, jadi di Rumah Sakit Genteng ini sudah bisa ya, artinya bisa diakses. Selain itu kita punya telepon kontak di Poli Rawat Jalan ya, maupun di UGD itu sudah ada, yaitu masalah darurat di nomor 118, 118. dan bisa kita itu bisa mendaftarkan, khususnya yang disampaikan oleh Bu Direktur tadi. Jadi kita supaya tidak berjubel atau apa, kita sudah melalui mobile JKN dan juga bisa melalui WhatsApp yang ada kita siapkan untuk pasien-pasien yang mungkin bisa mendaftar dulu secara online. Ya, saya Jadi kira itu. mobil JKN itu ya yang sekarang mestinya juga BPJS. iya, Ya. yang punya BPJS itu harus disosialisasikan Sosialisasi. supaya orang tidak panjang antriannya di Betul. sini. Begitu kan Pak Gio ya? Ya. kira-kira? Itu di mobile JKN itu masyarakat juga bisa melihat jumlah tempat tidur. Oh. Masih tersedia nggak tempat tidurnya? Bednya itu Bu ya. Jadi misalnya kelas 1 VIP itu masih tersedia, itu bisa dilihat di mobile JKN ya. Terus kemudian antrian operasi juga bisa Kamar dilihat. antrian operasi. Jadi dia bisa booking online tuh Bu? Bisa. Bisa. Waduh, berarti pelayanannya sudah digital banget ini ya, RSUD Genteng ya. Ya. Iya. Pak Gio, banyak orang juga tanya, terkadang misalnya ada keluarga A di sini, keluarga tetapi ada, mohon maaf, misalnya ada yang meninggal terus ingin menggunakan ambulan keluar kota, itu gimana kalau itu ya? Oh begini Pak Samsul, jadi kami kan memfasilitasi tadi ya. Jadi kami beberapa bulan yang lalu sering juga ini ya, sampai keluar kota, mungkin sampai keluar Lamongan, pernah sampai ke Jawa Tengah sana juga. Ya kami siap melayani, mengantarkan sampai dengan ke rumahnya. Di rumah pasien Di rumah ya? pasien cuma duka sana. Tidak hanya yang meninggal Pak, jadi kami memberikan fasilitas. Kemarin ada beberapa pasien ya, salah satu dari sekitar Genteng, kondisi itu pada malam hari telepon ke UGD untuk bisa dijemput karena apa? Mungkin tidak punya kendaraan atau kesini, sehingga kami dari tim PPD dari Rumah Sakit Genteng ya kita harus melaksanakan untuk menjemput pasien yang telah memerlukan untuk melakukan perawatan di Rumah Sakit Genteng. Waduh, Itu luar kita biasa. siapkan Pak Samsul. Semuanya disiapkan fasilitasnya. Alhamdulillah kita siapkan karena kita melayani masyarakat yang kita usahakan yang sebaik mungkin supaya pasien lebih enak dan nyaman. Saya kira itu. Iya, berarti pemirsa tidak ini ya, pelayanan di sini tidak mengenal ruang dan waktu. Kapanpun jika ada pasien sakit, kapanpun dibutuhkan, ternyata RSUD Genteng ini standby 24 jam. Aplaus untuk kita semuanya lah ya. Nah, Pak Gio ada yang mau ditambahkan lagi sebelum dilempar ke Pak Adit? Saya cukup dulu. Oh ya, ya. Dokter Adit, tentu dokter sebagai anak muda yang menjadi dokter ini punya inovasi-inovasi lain. Kedepannya kayak apa sebenarnya? Target-target Pak Dokter yang belum terpenuhi sebenarnya seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kami dari Departemen Bedah ada beberapa rencana ke depan untuk pengembangan layanan di RSUD Genteng. Tadi untuk laparoskopi nanti ke depannya mudah-mudahan dengan dari dukungan dari rumah sakit juga kita bisa mengembangkan laparoskopi hanya satu lubang. Satu lubang ya. Satu lubang saja. Biasanya kalau laparoskopi itu kan
sayatannya setengah senti tapi butuh 2-3 sayatan. Ini nanti kalau bisa kita lakukan namanya single incision laparoskopi. Jadi Waduh. laparoskopi hanya satu insisi saja. Bisa itu Pak ya? Iya, dari satu lubang itu kita bisa melakukan tindakan. Gitu. Waduh, luar biasa. Kemudian tadi sekilas tentang laparoskopi. Laparoskopi ini keunggulannya satu Pak, kosmetik. Karena dia sayatannya minimal, jadi kosmetiknya bagus. Dan sayatannya itu tersembunyi, jadi hampir tidak terlihat. Yang kedua, minim pendarahan, kemudian tidak nyeri, minimal nyeri, dan juga pasien lebih cepat pulih. Nah. Jadi perawatan di rumah sakit tidak lama. Ini informasi yang sangat mahal Pak Nah. Dr. Adit ya. Oke. Jadi Kemudian tadi juga masalah pila kan tadi juga kita utamakan terutama tidak nyerinya. Jadi jangan ragu untuk berobat ke RSUD Genteng karena kami sudah mampu memfasilitasi supaya tindakan pembedahan itu utamanya aman dan nyaman untuk pasien. Wah ini Nah. yang goalnya aman dan nyaman ini Pak. Orang kan nyarinya kan cepat, aman dan nyaman itu biasanya Pak Adit. Kan orang sakit. Nah, ini ternyata sudah dijawab oleh Dr. Adit. Sekarang yang bagian jantung. Siap. Butuh aman, nyaman dan cepat. Silakan Dr. Dana. Nah. Kalau orang Inggrisan bilang itu time is muscle. Jadi waktu adalah otot. Ketika waktu pelayanannya lama, otot jantung itu akan semakin banyak yang mati. Wah. Jadi kalau serangan jantung itu kan ibaratnya ada ini jantung kita bergerak terus gini Pak ya. Ini ada pembuluh darahnya. Satu aja mati, tertutup, maaf tertutup, itu otot jantungnya geraknya begini. Karena satu ini tidak teraliri darah. Kurang dari 2 jam dia dilayani, nyampe di UGD, misalkan di UGD RSUD Genteng ini, kita lakukan pengobatan, memasukkan obat fibrinolytik, sembuh normal, baik lagi. Tapi kalau 6 jam, ada kemungkinan otot jantungnya ini akan mati. Lebih dari 12 jam, dipastikan otot jantungnya akan rusak. Jadi sakit jantung itu, ini pesan juga buat masyarakat, kalau yang usianya sudah 50-60 tahun ke atas, kemudian merasa dadanya itu tidak enak, seringkali dikira masuk angin, dikeroi dulu, ya, terus kemudian dibawa Ya, betul, ini informasi umum ya, betul ke sana ya. ke sini, sampai rumah sakit sudah 6 jam ke atas. Oh. Andaikan langsung ke UGD dilihat, apalagi kalau gejalanya khas ya, orangnya tua, kemudian sakitnya di sini, bilangnya sakit Di dada itu ya, ampek ya. gitu, keringat dingin, mungkin bahkan sampai pucat biasanya, kadang sampai pingsan kalau yang parah. Segera nyampe UGD sembuh total. Tapi kalau lebih dari 2 jam, biasanya 50% sembuh. Lebih dari 6 jam, ya kurang dari 50% sembuhnya. Lebih dari 12 jam biasanya otot jantungnya akan banyak yang rusak, sehingga akan terjadi namanya penyakit berikutnya setelah serangan jantung, yaitu gagal jantung. Oh, itu yang disebut gagal jantung ya? Kalau Dok, ya? sudah gagal jantung, untuk jalan sedikit, ngos-ngosan. Untuk ngangkat apa sedikit, ngos-ngosan, tidak bisa. Sekarang pertanyaannya Dok, untuk tidak ngos-ngosan itu caranya gimana ini? Jangan sakit jantung. Oh, Atau kalau sakit jantung segera ditangani. Gitu. kemudian JTV luar biasa ya obrolan kita. Kita kembali lagi lah ke Pak Dr. Dana ini yang menarik ini ya. Agar jantung kita tetap sehat ini Dok. Ya. Ini idealnya rutinitas pemeriksaannya seperti apa ini Dok? Usianya seberapa harus rutin periksa? Karena orang ini kadang kan malas orang ini kan. Sudah terasa ampek gitu baru datang mencari Dokter Dana lah kira-kira begitu. Iya. Jadi alami ya, manusia itu puncak kebugarannya itu usia 30-33 lah kira-kira 30. Setelah umur 30 akan ada penurunan ya. Yang kulit jadi keriput, yang gigi merotoli gitu kan. Jantung juga begitu, juga keriput juga di dalam itu. Bukan di luar toh, luar dalam keriput lah. Oh. Jadi ketika umur 40 segera dicek up, keriputnya nemen apa enggak di dalam. Iya. Gitu. Ini peringatan bagi orang yang merokok saja apa bukan ini Dok? Kalau yang merokok itu keriputnya tambah nemen, Pak. Bahkan hitam-hitam baru-barunya ya. Dulunya merah muda jadi hitam-hitam baru. Oh, itu ya. Iya. Jadi kadang perokok berat itu kan nantang-nantang gitu Dok. Apa ya? Ternyata ini ada ahlinya ya. Hitam-hitam, ya. Kalau ada ahlinya pemirsa pasti secara ilmiah bisa dibuktikan. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bunga mawar merah merah. Ramadan ini bulan penuh berkah. Ayo berbuat ke RSUD Genteng. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan penuh cinta, bulan dengan berjuta cahaya. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Bu Direktur dan
Pak Dokter bertiga, kita berada di ujung acara sebenarnya. Tapi ada kesempatan ya 2 menitan lah untuk kita closing statement. Nah, jika tadi diawali dari Bu Direktur, ini closingnya diakhiri lagi oleh Bu Direktur. Maka dari Pak Dokter Dana dulu lah untuk closing ya yang urusan jantung-jantung tadi Pak Dana. Silakan Pak Dana. Silakan. Iya. Jadi pesan saya untuk masyarakat yang mendengarkan GTV, kalau ada yang merasa punya resiko sakit jantung ya usia, kemudian punya diabetes, tensinya tinggi, terus kemudian merasa dadanya sesak, nyeri, keringat dingin, jangan tunda kemana-mana, segera ke UGD Rumah Sakit Umum Genteng. Nanti nomornya dicatat di bawah ya, atau dicari di Google adalah nomornya Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Karena semakin cepat ditangani, maka hidup Anda akan semakin panjang dan berkualitas. Mudah-mudahan yang sakit jantung loh ya, yang tidak sakit jantung yang mudah-mudahan tidak sampai sakit jantung. Aplaus untuk Dokter Dana. Dokter Adit silakan. Iya, terima kasih pemirsa JTV dan sahabat sehat RSUD Genteng. Yang paling utama adalah jangan ragu berobat ke RSUD Genteng, utamanya Polibedah Rumah Sakit Genteng. Hari Senin dan Sabtu kami siap melayani dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien di RSUD Genteng. Terima kasih Pak. Oke, aplaus untuk Dokter Adit. Dokter Gio. Ya, terima kasih pada pemirsa JTV dimanapun berada. Kami dari manajemen dari pelayanan mewakili kami RSUD Genteng siap untuk melayani baik secara kualitas maupun SDM-nya dan aksesnya. Kita siap untuk melayani Bapak Ibu semuanya karena RSUD Genteng telah menyiapkan dalam hal masalah kesehatan. Jadi jangan lupa, ayo berobat ke RSUD Genteng. Aplaus sekali lagi. Yang terakhir gongnya ini dari Bu Direktur. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk semua saja masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya, pemirsa GTV yang luar biasa. Kami di sini tidak mendoakan orang itu sakit, tetapi jika masyarakat sakit, ayo berobatnya ke RSUD Genteng. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa JTV, tidak terasa obrolan kita sungguh sangat menarik dengan para petinggi RSUD Genteng. Tentu atas nama seluruh kru JTV, Bu Direktur, Pak Gio, Pak Adit, dan Pak Dana yang dokter yang masih muda ini, ya mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan JTV kembali lagi ke RSUD Genteng untuk diskusi pada tema yang lebih menarik lainnya. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bunga mawar merah markah. Ramadan ini bulan penuh berkah. Ayo berobat ke RSUD Genteng. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.